Nila Tansel ini kan sebenarnya kalau di Jakarta sudah punya kredensial yang orang-orang tahu lah gitu ya, sebagai social entrepreneur itu Mbak Nila Tansil gitu. Terus tiba-tiba ke Bali nih gitu ya. Nah, gimana tuh Mbak? Mungkin bisa diceritain gitu ya, kok akhirnya memutuskan pindah ke Bali gitu pada waktu itu? Alasan untuk pindah ke Bali ya karena tiba-tiba semua meeting dengan donor, dengan partner itu jadi online dan aku jadi berpikir wah sebenarnya kalau kondisinya seperti ini dan tahun 2020 tuh aku tidak melihat ini akan cepat berangsur gitu ya, at least 2 tahun lah gitu aku mikirnya dulu ini akan memungkinkan aku untuk bekerja dari mana saja, jadi nggak harus di Jakarta. Alasan kenapa aku tinggal di Jakarta ya karena semua korporasi besar adanya di situ, donor-donor adanya di situ ya kan. Jadi mau nggak mau ya emang dan orang-orang kan kalau rapat over coffee atau lunch meeting gitu. Jadi emang harus face to face. Nah, ternyata sekarang semuanya bisa online ya. Udah capcus aku langsung pindah ke Bali. Itu kejadiannya kapan Mbak? 2020? 2020 ya Awal-awal pandemi. bulan Juli aku pindah, awal Juli. Langkah-langkah pertama waktu pindah ke Bali, penyesuaiannya ada challenge-nya nggak Mbak gitu? How do you make friends in here atau gimana? Challenge yang signifikan sih enggak ya, karena kayak misalnya nyari sekolah untuk anak, waktu itu sekolah anak juga masih sekolah online kan sama gurunya yang di Jakarta, terus udah gitu terus ya pengen nyari sekolah yang offline dan ya udah tanya-tanya aja dan googling juga terus akhirnya dapet yang nggak jauh dari rumah gitu. Terus untuk urusan babysitter, segala yang bersihin rumah gitu udah langsung dapet. Jadi kayak hal-hal seperti itu menurutku itu logistik aja dan bukan merupakan suatu tantangan buat aku. Kalau untuk tantangan tuh lebih ke tantangan personal gitu, maksudnya karena aku tuh sangat ekstrovert, terus tiba-tiba pandemi disarankan untuk di rumah aja gitu, sementara aku seneng ketemu orang, ketemu teman-teman baru gitu, dan adanya pandemi ini kayak restricting me gitu kan, dari acara ngopi-ngopi, kongko-kongko sama teman-teman, dan padahal kan lewat ngopi-ngopi jadi dapat teman baru gitu. Nah itu sih yang tantangan buat aku ya, nggak bisa sering-sering ketemu teman-teman baru. Jadi untuk menambah network di Bali itu terus terang nggak secepat biasanya karena pandemi ini ya. Aku Karena sangat nggak berhati-hati. ya, karena nggak bisa kopi darat ya, segala sesuatu lebih online ya, prefernya, Dan aku challenge-nya. sangat berhati-hati. Aku nggak mau kayak gegabah gitu kan. Ayo ngopi-ngopi, ayo ngopi-ngopi sama semua orang. Ya, Aku enggak gitu. ya. Yang bikin dirimu yakin nih gitu ya. Kan sebenarnya banyak tempat Mbak Nila gitu untuk kita working remote ya, gitu nggak hanya Bali ya kan. Tapi yang bikin dirimu yakin gitu bahwa ya oke, I go nih bisa to Bali gitu. Itu apa Mbak triggernya? Oke, kenapa Bali gitu ya? Kenapa bukan daerah lain? Oke, kalau keluar negeri agak sulit ya kan? Dengan segala macam ininya lah paperworknya. Berarti pilihannya kan Indonesia. Oke, kalau di Indonesia aku pernah tinggal di Labuan Bajo. Terus dan kenapa aku pengen ngerasain tinggal di tempat lain gitu di Indonesia. Di Bandung udah pernah waktu kuliah gitu ya. Pilihannya yang aku pikir waktu itu ya kalau nggak Jogja karena enak kayaknya tinggal di Jogja dan murah juga makanannya juga banyak yang enak sama Bali. Nah karena pekerjaanku itu proyek-proyeknya Taman Bacaan Pelangi kan fokusnya di Indonesia Timur. Jadi kalau aku base-nya di Bali itu sudah lebih dekat nih ke Indonesia Timur. Tiket juga udah setengah harga lah ya gitu kalau mau ke Labuan Bajo. Dibanding dengan kalau aku terbang dari Jakarta. Dan jadi lebih dekat dengan proyek-proyek di mana Taman Bacaan Pelangi berada dan juga Bali itu banyak pilihan kegiatan. Dan aku karena aku senang ngelukis, jadi aku pingin nyobain tinggal di Bali. Siapa tahu I wanna explore the artistic side of myself gitu. Jadi mudah-mudahan dengan tinggal di Bali tuh kemampuan seniku semakin berkembang dan semakin didukung dengan suasana yang enak dan lingkungan yang mendukung gitu sih. Bali kan juga indah ya, banyak spot-spot yang bagus-bagus, pilihannya banyak, mau gunung ada, mau danau ada, mau pantai banyak, you name it lah gitu. Beberapa orang mungkin yang pindah ke Bali kadang-kadang mungkin karena mereka dari kota besar, kadang-kadang mereka miss vibe kota besar yang penuh dengan kehidupan hustle sesuatu. Kamu pernah nggak merasa kayak
Ini beda banget gitu, maksudnya kayak dibanding di Jakarta nih kayak tenang banget atau gimana? Pernah nggak ngerasa kayak gitu atau gimana Mbak Nila? Enggak sih, aku senang. Aku senang berada di tempat yang baru, aku seneng suasananya semua serba baru, walaupun teman-temanku nggak sebanyak dengan yang di Jakarta, tapi thanks to technology, kalau aku kangen sama mereka aku bisa video call, bisa Zoom call ya kan, terus ngeliat muka mereka, hahaha, walaupun di masa karantina gitu misalnya, bisa ketawa-ketawa sama mereka dan itu udah ngebantu banget sih. Jadi bener-bener menggunakan teknologi untuk chit chat sama teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi kangen ngomong gitu ya, Tiba-tiba lagi kangen nih gitu, sama kangen, temen di oh, Jakarta. iya kan, ya udah aku telepon aja temenku atau video call, terus ketawa ketiwi, terus ya udah habis itu kayak I feel much better. Terus kalau misalnya emang bisa pergi keluar, kebetulan aku juga sama seperti Reza, ada beberapa temen pindahan dari Jakarta juga yang ke Bali, itu aku bisa ketemu mereka gitu, kayak main ke rumah mereka atau janjian di pantai, ngopi-ngopi gitu. Kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, kayak misalnya sama satu dua orang itu aku masih berani gitu. Jadi ya udah kalau kalau kangen bersosialisasi tinggal janjian aja sama teman.